Selamat siang, kembali lagi bersama Pena Media. Saat ini kami berada di SMK Cyber Media, berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Siang ini berlangsung kegiatan pelatihan asesor kompetisi dan RCC. Berikut liputannya. Nama saya kali ini Bapak Wahyu, selaku Ketua Panitia. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh minta waktunya sebentar untuk Boleh. wawancara? Ya, perkenalkan dulu deh, nama saya Wahyu Irjadi. Saya Kepala LSP SMK Cyber Media. LSP kita berdiri tahun 2018. Jadi 2018 sampai berarti hampir sudah 3 tahun kita berdiri. Nah, untuk pelatihan asesor kompetensi dan RCC, untuk yang pelatihan asesor kompetensi ini kita sudah melaksanakan hampir 3 kali. Jadi ini mungkin angkatan ketiga. Nah, untuk pelatihan RCC kita baru melaksanakan 1 kali. Perbedaannya apa antara asesor kompetensi dan RCC? Sebenarnya kalau asesor kompetensi itu adalah kita mencari bibit-bibit dari Bapak Ibu guru untuk menjadi seorang asesor. Jadi nanti dilatih dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang itu berupa sertifikat metodologi. Nah, kalau untuk RCC-nya adalah perpanjangannya. Jadi asesor metodologi itu hanya berlaku selama 3 tahun. Setelah 3 tahun akan diperpanjang dengan melaksanakan RCC. Kalau asesor kompetensi dilaksanakan selama 40 jam, dibagi selama 4 hari. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis. Nanti ada ujiannya namanya ACA. Itu selama 1 hari. Kalau dinyatakan kompeten, nanti pesertanya akan mendapatkan sertifikat dari BNSP berupa sertifikat metodologi. Nah, itu untuk asesor kompetensi. Nah, untuk RCC, selama mereka menjadi asesor kompetensi, mereka mengakses para siswa. Nanti setelah 3 tahun masa berlakunya sudah habis, mereka harus perpanjangnya dengan namanya RCC selama 2 hari. Syaratnya adalah mereka wajib sudah melaksanakan minimal 6 kali mengakses. Jadi kalau di luar 6 kali mereka nggak boleh jadi peserta untuk RCC. Mungkin itu. Harapan ke depannya mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Apa yang kita niatkan untuk asesor kompetensi ini, peserta itu semuanya kompeten, mendapat sertifikat dari BNSP. Begitu juga dengan RCC gitu. RCC-nya nanti pelaksanaannya di hari Sabtu dan Minggu. Ya, untuk protokol kesehatan memang kita sudah awasi secara ketat. Peserta wajib menggunakan masker, menggunakan face shield. Nah, kita juga siapkan kalau misalnya peserta harus pakai sarung tangan, kita siapkan. Pas masuk ke sini juga kita cek suhu tubuhnya, kita suruh cuci tangan, dan pesertanya juga membawa hasil antigen. Jadi kalau yang hasil antigennya positif, kita tidak izinkan masuk untuk mengikuti kegiatan asesor kompetensi. Kali ini dengan Bapak Widodo, selaku pemberi materi kegiatan pelatihan kegiatan asesor kompetensi dan RCC. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Boleh kita berbincang sebentar? Silakan. Apa yang bisa saya bantu? Oke. Materinya ada 3 ya.
Tiga itu untuk membekali calon asesor supaya dia bisa menjadi orang yang profesional. Nah, yang pertama adalah merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Itu yang pertama materinya. Lalu yang kedua, asesor juga kita bekali dengan kompetensi melaksanakan asesmen. Oke, lalu yang ketiga, materi yang ketiga adalah memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Jadi ketiga materi itu adalah materi yang sifatnya standar. Standar yang harus dipelajari oleh seluruh calon asesor. Dan standar itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kalau mereka nanti sudah selesai dan dinyatakan profesional, kompeten oleh nanti penguji, maka nanti para calon asesor itu menjadi asesor dan menerima satu sertifikat kompetensi sebagai seorang asesor, sehingga nanti dia akan punya kewenangan melakukan penilaian kepada peserta sertifikasi. Sejauh ini para peserta kebetulan adalah para guru ya. Para guru itu adalah orang-orang yang biasa sehari belajar, adalah para pembelajar, dan juga dari segi hal yang lain juga mereka memang sudah kompeten di dalam bidangnya. Jadi sebenarnya kendalanya tidak banyak, tidak berarti ada kendala sih. Kebetulan para peserta ini kan harus pulang ke rumah, dan dalam situasi sekarang kita tidak boleh terlalu malam, jadi kita pulang sesuai dengan waktu di kantor, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Jadi kita mengakhiri proses pembelajaran juga lebih cepat, sehingga kadang-kadang ada materi yang belum terkuasai seluruhnya. Itu saja karena situasinya ya. Tetapi teman-teman para peserta ini sudah mencoba mengatasi itu dengan mereka mengerjakan pekerjaan di rumah. Mereka istirahat, lalu mereka meneruskan pekerjaan itu ada di rumah. Sehingga sebenarnya kalau disebut kendala ya ada, tapi tidak berarti dan bisa diatasi oleh para peserta. Ya, yang pertama tentu kita berharap bahwa mereka menguasai materi itu. Dan karena dia menguasai materi itu, maka dia bisa menjadi asesor yang profesional. Nah, asesor yang profesional itu ya artinya asesor yang memang menguasai bidangnya, lalu juga penuh komitmen dan integritas. Ya, intinya mereka nanti bisa seperti itu. Lalu yang kedua ya LSP yang ada di lingkungan SMK ini nanti bisa memanfaatkan para asesor. Nah, sebenarnya yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu ketika dia melakukan penilaian terhadap peserta sertifikasi, yang pesertanya adalah para siswa itu sendiri, calon lulusan SMK, maka dia benar-benar memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga para asesor itu bisa menghubungkan antara pembelajaran di kelas dengan kebutuhan yang ada di industri. Harapannya itu. Jadi dia tahu betul bagaimana kebutuhan industri, lalu bagaimana menerapkan di dalam sekolah itu sendiri. Harapan yang utama ada itu sebenarnya ya. Oke. Iya, ini memang menjadi masalah kita ya, masalah di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya, tidak hanya di Jakarta. Kebetulan saja Jakarta agak sedikit banyak. Nah, sehingga ini diantisipasi, maka kita sudah meminta kepada para peserta prokes itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi mereka sebelum datang juga sebagai peserta sudah harus dites dulu melalui antigen ya. Pertama itu antigen. Jadi mereka kalau terindikasi positif tidak boleh menjadi peserta. Ketika dalam proses itu ternyata ada keluarganya yang terindikasi positif, maka peserta kita minta untuk fokus pada keluarga, sehingga tidak menjadikan kita terpapar gitu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran kita tetap prokes kita patuhi dan kita menjaga jarak, sehingga
di dalam memeriksa berkas-berkas juga kita menggunakan langsung pada proses laptop ya, seperti itu. Jadi kontak fisik juga kita sangat kita jauhi. Nah, dengan harapan itu semua bisa menghindarkan dari kondisi yang sekarang. Itu harapan kita juga seperti itu. Mudah-mudahan sampai dengan ini berakhir tidak ada masalah. Baik Pak, terima kasih sudah mau berbincang dengan kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak. Saya kali ini salah satu peserta kegiatan pelatihan ASPROM dan FCC. Selamat pagi Bu Diah. Pagi, Bisa kita berbincang sedikit? boleh silakan. Untuk kali ini Pak, pelatihan asesor tuh memberikan pelatihan untuk bagaimana cara kita metodologi dalam sertifikasi. Jadi kita diajari untuk gimana caranya menjadi asesor yang baik, menggunakan banyak-banyak persyaratan kan kalau untuk asesi, sehingga kita mampu ketika ada ujian asesor, sebagai asesor kita mampu untuk melaksanakan hal-hal tersebut gitu. Kendalanya sih karena berkasnya cukup banyak, jadi mungkin ada banyak berkas yang banyak terlewat, jadi kendalanya hanya di berkas itu aja sih. Harapannya bisa jadi lebih baik lagi, lebih tahu kan banyak dokumen ternyata yang tadinya kita nggak tahu nih harus diisi seperti ini, terus kemudian harus bagaimana menyikapinya kepada asesi, jadi lebih tahu sekarang gimana caranya bertindak untuk ke depannya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah bersama saya kali ini salah satu peserta kegiatan pelatihan asesor kompetisi dan RCC. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi. Bisakah kita berbincang sedikit? Bisa. Materinya itu pertama tentang cara siswa untuk mendaftarkan LSP, terus materi uji kompetensinya, terus bukanya, dan lain sebagainya. Secara pribadi nggak ada kendala apa-apa, karena dijalankan dengan happy aja. Harapan Bapak setelah mengikuti kegiatan ini menambah ilmu dan wawasan supaya nanti bisa dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kegiatan asesmen kepada siswa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Sama-sama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Saya Abi Raya, Siti Aulia Erliza, dan Reza Jawa. Pena Media, Duren 3 Malang.